Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon akan melakukan kegiatan wawancara di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Public Relation. Wawancara selanjutnya akan dipandu oleh teman saya, Putri Sayyidatun Nisa. Saya Putri Sayyidatun Nisa. Saat ini saya sedang bersama Ibu Ani dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Di sini saya ingin menanyakan Ibu, apa aja sih tugas Ibu di dinas ini dan berapa lama jabatan Ibu di sini? Ya. Baik, terima kasih Dede. Memperkenalkan diri dulu mungkin ya. Nama saya Ani Nurhayati. Kebetulan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten ini menjabat sebagai Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata. Saya menjabat sebetulnya baru sebagai Kepala Bidang di sini itu baru sekitar 7 bulan. Sebelumnya saya sebagai Kepala Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata. Di sini alhamdulillah kita di bidang kelembagaan dan kemitraan ini memiliki 12 staf. Ada 2 kepala seksi, stafnya ada yang PNS, ada yang non PNS, tapi semuanya bekerja sama demi pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Tadi yang ditanyakan apa sih tugas saya sebagai kepala bidang di sini gitu kan? Tentunya sesuai dengan namanya ya, saya bidang kelembagaan dan kemitraan pariwisata. Jadi saya memiliki tugas pokok dan fungsi itu untuk memberikan pembinaan dan pengembangan baik dari kelembagaan maupun kemitraan di industri pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Mungkin seperti itu. Oke, nah saat ini kan sedang beredar pandemi COVID-19 nih. Bagaimana sih tantangan pekerjaan PR ini di masa COVID-19? Kalau disebutkan sebagai PR, kita selaku aparatur sipil negara sebetulnya sudah melekat tugas ASN sebagai PR untuk menyampaikan informasi ataupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Jadi bagaimana kita ini selalu menjaga hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintahan. Pemerintahan mengeluarkan kebijakan, masyarakat juga mempunyai aspirasi bagaimana tugas kita di sini itu untuk menyambungkan itu sebagai tugas PR-nya. Nah sekarang di masa pandemi corona ya COVID-19 ini tentunya banyak sekali pekerjaan yang harus kami lakukan. Di samping misalkan ada kebijakan untuk WFO, WFH, jadi terbatas sumber daya manusia, tetapi kita sebetulnya harus full untuk melindungi jasa usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Kita sudah melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi pandemi yang sedang beredar. Ada yang secara tertulis maupun dengan yang tidak tertulis. Yang tertulisnya kita sudah mengeluarkan surat himbauan, surat edaran kepada jasa usaha ya. Jadi bagaimana supaya mereka menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya. Apa sih yang harus mereka lakukan atau mereka siapkan di tempat usahanya itu supaya pandemi ini tidak menyebar. Jadi masyarakat boleh berwisata, tetapi kita juga menjaga bagaimana supaya di tempat wisata itu tidak sebagai penyebar untuk penyakit tersebut. Oke baik, berarti terus, tadi jawaban Ibu termasuk ke dalam strategi juga ya? Itu yang tertulisnya. Kalau yang tidak tertulisnya ada juga kita langkah-langkahnya. Misalkan kita juga ada bantuan sosialnya, terus juga bantuan sosial itu misalkan pemberian masker, pemberian sembako. Itu kan ada yang dari Kabupaten Kuningan, ada yang dari provinsi, ada yang dari Kementerian Pariwisata. Nah kita juga memberikan untuk tenaga kerja usaha pariwisatanya. Terus kita juga melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi bagaimana supaya mereka setelah dibuka tempat wisatanya tetap menerapkan protokol kesehatan supaya tidak disalahkan. Oke. Nah, adakah nggak sih langkah-langkah yang diambil dalam penanganan dampak pandemi tersebut? Langkah-langkahnya tadi seperti yang saya utarakan ya, ini sudah banyak yang dilakukan supaya penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar di masyarakat Kabupaten Kuningan. Mereka tetap bisa berwisata, tetapi mereka juga bisa merasakan aman dan nyaman.
tujuan untuk berwisata kan sebetulnya bagaimana mereka mendapatkan suatu kebahagiaan ya, tanpa was-wasan akan adanya virus COVID-19. Gitu. Oke, apa saja sih Bu kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh para pelaku jasa usaha pariwisata terkait dampak COVID-19 ini? Kesulitannya sangat mengena sekali ya, terutama untuk di sektor pariwisata. Pertama misalkan kita lihat dari segi ekonominya, segi ekonomi pendapatan mereka itu sangat turun drastis. Apalagi kan ada kebijakan dari pemerintah supaya objek wisata itu ditutup sementara. Itu tentunya pendapatan mereka berkurang karena jumlah kunjungan juga nggak ada, kunjungan wisatawan kita nggak ada gitu. Terus ada juga kesulitannya bagaimana sih mereka kedepannya untuk mengembalikan citra positif tempat usaha gitu. Jadi masyarakat yakin akan berwisata, tetapi benar nggak sih di sana itu aman dari COVID? Nah itu berarti kita harus punya PR dan harus dilaksanakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Maaf kami sudah mengganggu waktu Ibu. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Cirebon ya, yang diwakili oleh adik-adik ini. Terima kasih sudah bersedia hadir di kita, di kantor kita. Terus saya juga menitipkan pesan kalau boleh ikut mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Jadi silahkan datang ke Waduk Dharma, ke Cicerem, terus ke Cibulan, kan banyak di sini potensi wisatanya. Jadi tolong dipromosikan, soalnya melalui adik-adik ini pasti kan mempunyai akun media sosial. Nanti tolong sama-sama menyebarluaskan informasi tentang Kabupaten Kuningan. Ya, terima kasih atas kedatangannya dan mudah-mudahan bermanfaat dan kedepannya bisa lancar sampai beres kuliahnya ya. Demikian wawancara kami bersama Ibu Ani dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Kami beranggotakan 5 orang, Putri Sayyidatun Nisa, Istiana, Zainal Arifin, Satrio, dan saya Vela Yati Barkah mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.